Etika bisnis ini mengajarkan kita membedakan mana yang salah dan mana yang benar di dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia. Bersama saya, Dian Novita, dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Masih ingat kan? Di dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi bisnis, proses terjadinya komunikasi bisnis, dan juga kendala serta cara mengatasi kendala dalam berkomunikasi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang etika bisnis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu etika bisnis, apa manfaatnya bagi dunia bisnis dan pemasaran, serta bagi perlindungan konsumen, dan kemudian apa saja sih pendekatan dan cara-cara untuk memahami etika bisnis, serta kaitan etika dengan profesionalisme. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian etika. Mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah ada yang mendengar kata etika. Sebenarnya dari mana sih asal kata etika? Ya, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang mana berasal dari kata ethos untuk bentuk tunggalnya yang berarti tempat tinggal. Sedangkan bentuk jamaknya eta artinya adalah kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik atau buruk, serta sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab atas nilai moral. Atau dapat juga dikatakan bahwa etika merupakan sebuah ilmu tentang norma kesusilaan yang akan menentukan bagaimana sepatutnya manusia akan hidup di dalam masyarakat yang akan berkaitan dengan aturan-aturan atau prinsip yang akan menentukan tingkah laku yang benar. Nah, etika bisnis sendiri artinya adalah etika yang diterapkan di dunia bisnis. Etika bisnis ini mengajarkan kita membedakan mana yang salah dan mana yang benar di dalam bisnis, dan juga dijadikan pertimbangan dalam membuat strategi perusahaan. Etika bisnis tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme, di mana profesionalisme menurut Mary Ellen seringkali dipadankan dengan keberadaban, kesopanan, etika bisnis, social intelligence atau kecerdasan sosial, dan juga soft skill atau keterampilan non-teknis. Ada beberapa jenis etika. Nah, kali ini yang akan kita bahas ada dua jenis etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah moralitas yang ada pada individu tertentu dalam budaya tertentu, hanya berupa gambar yang tidak memberikan penilaian. Contoh dari etika deskriptif, misalnya, seseorang tidak perlu disalahkan jika dalam perjalanan hidupnya mengalami ketertarikan dengan kekayaan. Kemudian, wajar bagi wanita untuk memiliki rambut yang panjang. Lalu, kebohongan dapat dibenarkan jika bertujuan untuk membela kebenaran. Nah, itu beberapa contoh dari etika deskriptif. Sedangkan etika normatif adalah bagian penting dari etika dan merupakan isu menarik menentukan baik dan buruknya sebuah perilaku. Etika normatif memformulasikan prinsip-prinsip etika yang dapat ditemukan dengan cara yang rasional dan dapat digunakan di dalam praktik. Contoh dari etika normatif adalah orang muda harus taat pada yang lebih tua. Kemudian, mencuri merupakan tindakan kriminal, berbohong adalah sebuah dosa, lalu kita tidak boleh berbicara saat mulut penuh dengan makanan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari etika normatif. Lalu tadi saya juga sudah menyinggung di awal tentang kita bicara pengertian dari etika tadi, bahwa etika ini tidak bisa dipisahkan dari profesionalisme. Nah, di sini saya akan membahas kaitan antara profesionalisme dan etika menurut Mary Ellen. Di dalam profesionalisme itu ada sikap hormat. Nah,
Sikap hormat di sini dibutuhkan kerja tepat waktu, bicara dan menulis dengan jelas dan komunikatif, mendengarkan secara aktif. Nah, itu kaitannya erat dengan etika ya. Lalu penampilan, bagaimana sih cara berpenampilan seorang profesionalisme itu? Harus mengesankan rapi misalnya, kemudian terawat dan mengesankan hal yang baik. Nah, itu menimbulkan kesan profesionalisme. Namun di dalamnya juga ada etika, yaitu etika untuk berpenampilan yang baik ya. Kemudian toleransi. Seorang yang memiliki sifat profesionalisme tentu memiliki toleransi juga. Nah, bagaimana etikanya untuk bertoleransi? Seorang profesionalisme itu harus mampu mengontrol diri, menghilangkan prasangka dan menjaga opini serta privasi orang lain. Itu beberapa etika untuk toleransi. Kemudian seorang profesionalisme juga memiliki sifat jujur ya. Profesionalisme itu selalu jujur, menghindari konflik, berperilaku positif dan patuh, tidak menjelek-jelekan organisasi sendiri atau lainnya. Nah, itulah etika untuk kejujuran. Kemudian profesionalisme juga dapat dipercaya dan tanggung jawab. Etika yang di dalam hal ini yaitu berkomitmen, menjaga janji dan deadline. Nah, itu adalah etikanya untuk dapat dikatakan bisa dipercaya dan tanggung jawab. Kemudian profesionalisme juga memiliki ketekunan dan kolegialitas. Nah, seorang profesional harus mampu memberikan yang terbaik, memberikan kepuasan pelanggan, well prepared dan tidak segan-segan untuk berbagi. Kemudian profesionalisme dan etika juga memiliki hubungan yang erat menurut Alvin, yaitu seorang profesionalisme itu memiliki tanggung jawab, di mana artinya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki sensitivitas moral yang tinggi. Lalu profesionalisme juga memiliki kepentingan publik, menerima kewajiban sesuai dengan ketentuan, melayani publik dengan profesionalisme dan komitmen. Kemudian yang terakhir, integritas. Harus melaksanakan semua tanggung jawab dan profesionalisme dengan integritas. Nah, dari pendapat Mary Ellen dan Alvin tadi dilihat bahwa sifat-sifat profesionalisme itu semuanya membutuhkan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, profesionalisme dan etika tidak dapat dipisahkan. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahami ya tadi pengertian dari etika, kemudian hubungan etika dengan profesionalisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendekatan-pendekatan untuk memahami etika. Sebenarnya ada banyak pendekatan untuk memahami etika ini. Di antaranya yang akan saya sampaikan di sini adalah pendekatan dari The Institute of Chartered Accountants of India. Yang pertama ada utilitarian approach atau pendekatan utilitarian, di mana dalam pendekatan ini mereka memahami bahwa etis itu melakukan kebaikan terbesar atau meminimalisir bahaya. Kebaikan ditujukan kepada karyawan, stakeholder, dan lingkungan sekitar. Nah, jadi perusahaan yang menerapkan etika itu tidak hanya berdampak kepada pihak luar dari perusahaan saja seperti stakeholder dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga kepada karyawannya. Lalu ada pendekatan yang kedua yaitu right approach. Right approach atau pendekatan hak, ini etis itu dikatakan etis jika melindungi dan menghormati hak-hak moral manusia. Lalu ada justice approach atau pendekatan keadilan. Dikatakan etis itu jika perbuatannya adil, tidak membeda-bedakan strata sosial. Jadi semuanya dianggap sama, asalkan memiliki kemampuan ya, karena kita bicara di dalam dunia bisnis. Jadi semuanya sama, tidak membedakan, misalnya membedakan ras ataupun membedakan agama dan sebagainya ya. Tidak ada pembedaan di dalam justice approach. Kemudian ada yang dikatakan dengan common good approach. Etis ini menghargai dan cinta kasih terhadap sesama dan menginginkan kesejahteraan bagi setiap orang. Sehingga muncullah sistem hukum, rumah sakit, sistem pendidikan dan sebagainya. Lalu ada virtue approach.
etis itu konsisten dengan kebajikan ideal yang berbasis kemanusiaan seperti jujur, berani, cinta, toleransi, kontrol diri, dan lain-lain. Itulah tadi beberapa pendekatan menurut Institute of Chartered Accountants of India. Nah, setelah kita tadi bicara soal definisi dari etika, kemudian hubungan etika dengan profesionalisme, lalu kita mengetahui beberapa pendekatan untuk memahami etika, lalu sekarang kita muncul pertanyaan, apa sih manfaat dari etika di dalam dunia bisnis? Ada yang sudah bisa menyimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya? Oke, manfaat dari etika di dalam dunia bisnis yang pertama tentunya adalah lebih menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Ya karena tadi seperti juga disinggung di dalam utilitarian approach ya, penerapan etika bisnis ini menguntungkan banyak pihak, tidak hanya pihak luar dari perusahaan seperti stakeholder dan juga konsumen, tetapi juga karyawan. Sehingga bisa kita bayangkan apabila perusahaan ini menerapkan etika, maka tentunya karyawan akan merasa senang, sehingga kalau karyawan merasa senang, dia akan bekerja lebih produktif ya. Kemudian konsumen pun lebih memilih produk dari perusahaan beretika. Itulah mengapa perusahaan yang menerapkan etika di dalam bisnisnya tentu lebih menguntungkan. Kemudian keuntungan yang kedua bila perusahaan menerapkan etika adalah melindungi merek dan reputasi. Mengapa bisa demikian? Karena perusahaan yang menerapkan etika pasti memiliki nama dan reputasi yang baik dong tentunya di masyarakat. Nah, lalu yang ketiga manfaatnya adalah hal yang benar, etika ini adalah hal yang benar untuk dilakukan oleh perusahaan. Karena menerapkan etika merupakan hal yang baik bagi bisnis, dan tanpa etika itu dapat berpotensi menimbulkan kecurangan, eksploitasi, kebencian, dan lain-lain. Nah, jadi apabila perusahaan menerapkan etika, itu sudah merupakan hal yang benar bagi perusahaan. Lalu, yang keempat, etika dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Konsumen lebih percaya dengan perusahaan yang memiliki etika. Kemudian, manfaat yang kelima yaitu meyakinkan investor. Karena perusahaan tadi lebih dapat dipercaya, kemudian lebih menguntungkan, tentu saja investor akan lebih percaya juga untuk menanamkan modalnya ke perusahaan yang memiliki etika yang baik karena berpotensi untuk menguntungkan serta disenangi oleh banyak pihak. Itulah beberapa manfaat dari perusahaan apabila menerapkan etika bisnis. Nah, lalu di dalam dunia pemasaran, etika ini juga memiliki manfaat ya. Selain di dalam pemasaran juga melindungi konsumen ya. Penerapan etika bagi perusahaan ini dapat melindungi konsumen. Mengapa demikian? Karena yang pertama dapat mengembalikan kepercayaan publik yang menurun ya. Dengan menerapkan etika, publik akan menjadi lebih percaya ke perusahaan. Nah, kemudian menghindari peningkatan jumlah regulasi pemerintah. Lalu yang ketiga, mendapatkan kembali kekuatan sosial dari masyarakat. Dan yang keempat, dapat melindungi citra organisasi. Itulah beberapa peranan etika di dalam pemasaran serta perlindungan konsumen. Nah, sampailah saya kepada akhir dari materi ini. Namun sebelum saya mengakhiri materi ini, terlebih dahulu saya akan menyimpulkan beberapa hal yang telah saya jelaskan dari awal sampai dengan saat ini, yaitu yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Etika di dalam dunia bisnis itu mengajarkan hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga bisnis terhindar dari segala kecurangan dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan di dalam dunia bisnis. Kemudian, etika berkaitan erat dengan profesionalisme. Jadi, di mana ada profesionalisme, di situ mestinya ada etika. Tidak bisa terpisahkan ya antara etika dan profesionalisme. Kemudian, beberapa alasan mengapa etika itu bermanfaat, baik itu di dunia bisnis dan pemasaran, serta dapat melindungi konsumen.
Karena etika dapat menjaga reputasi, loyalitas pelanggan, meyakinkan investor, membuat perusahaan lebih untung, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada beberapa pendekatan di dalam dunia bisnis, yaitu utilitarian approach, right approach, justice approach, common good approach, dan virtue approach. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test yang telah disiapkan di Spada. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.